Nah, ini Bu, lihat. Jumlahnya 8.596 jumlahnya. Ini kan sangat terlalu banyak ini. 5.000, 8.596. Nah, jangan terburu-buru, kita kita sortir dulu. Intinya ini yang pertama dengan kata kunci tadi itu ini yang kita dapat 8.596. Nah, langkah selanjutnya kita sortir dulu di sini langsung di bawah di sebelah kiri ini kita ambil artikel, kita ambil source source title ini nggak perlu kita rubah. Publikasi stage final. Jadi semua dokumen yang sudah terpublish, bukan yang berproses. Nah, setelah itu kita lompat lagi jurnal, karena artikel kita ambil jurnal, nggak ambil buku, nggak ambil apa ini conference, nggak ambil yang bahasa Inggris. Hmm. Kita ambil yang all open access atau yang gold. Yang gold ini jurnalnya itu semua bisa terdownload gitu. Jadi dia terbuka. Kalau all open access ini biasanya dia hybrid, dia masih gabungan, ada yang close, ada yang tutup, ada yang terbuka. Kalau gold semua itu papernya bisa kita download kalau yang gold ini. Nah, ini kan jumlahnya terlalu banyak tadi, 8.000. Ini dicatat, saya catat dulu supaya kelihatan nanti hasilnya. Nih, saya catat dulu. Ini pencarian di awal. Ini setelah menggunakan langkah ini pencarian terakhir. Di sini sambil gold, bukan open access karena masih terlalu banyak, 2.000 lebih. Nah, di sini Bu, ini jangan lupa aktifkan advance query di sini. Nah, inilah langkah-langkahnya yang kita gunakan. Ini langkah-langkahnya yang kita gunakan ini. Satu, dua, tiga, jurnal, bahasa Inggris, gold, kita limit. Hmm. Oke, dia masih 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 loading ini. Nah, jumlahnya ini 935 dokumen found. Itu setelah berapa tadi ya? Dari 8.596 menjadi 935. Nah, setelah kita filter di sebelah kiri tadi, kita filter. Dari mana kita dapat nanti strategi pencariannya? Ini yang kita ambil ini. Ini. Berarti kita menggunakan pencarian title, abstrak, dan keywords gitu. Dengan kata kunci ini, atlet, cedera atlet, sport injury, rehabilitasi, treatment, intervensi, dan atlet gitu. Jadi kita fokus di atlet. Jadi bukan kita ambil yang atlet profesional, bukan yang mahasiswa, bukan yang siswa, bukan. Kita fokus ke atlet gitu populasinya supaya nggak campur-campur. Nah, strateginya diambil yang limit, yang dokumennya tadi. Halo, Ya udah Pak. ya sampai di sini ada yang mau bertanya di. Mas, sepertinya tadi kepotong itu. Oh, kepotong ya? Iya, kepotong. Ini Oke. baru masuk lagi. Hmm, ini. Oke, kelihatan? Belum, belum. Kelihatan? Scopus? Udah. Oke. Jadi tadi kan langkah-langkahnya di sini. Ini kan tadi yang saya masukkan ini. Atlet ini yang saya masukkan sampai di sini. Nah, setelah saya masukkan ini, aktifkan ini. Ini, advanced query. Setelah Anda aktifkan,
cari di sini di sebelah kiri, di sebelah kiri sini. Ini masukkan limit artikel karena kita cuma ngambil artikel. Source title nggak perlu karena ini memilih judulnya, judul jurnalnya, di mana tujuan jurnal nggak perlu ini. Nah, kita ambil yang di sini, yang final karena di sini kan di bawahnya ini ada proses. Kita ambil yang final. Setelah itu kita lompat lagi di source title, kita ambil jurnal bentuk dokumennya, jurnal. Nah, kita ambil yang bahasa Inggris. Setelah ambil bahasa Inggris, kita ambil yang gold. Nah, setelah itu saya eh, limit, saya masukkan, muncullah ini langkah-langkahnya. Nah, inilah strategi pencariannya. Ini yang kita copy paste, ini yang kita copy paste, gitu. Jadi data awal itu settingannya seperti ini. Mas, mohon maaf mau nanya ini. Ya, boleh boleh. Ya. Eh, apakah ada limit untuk database? Maksud saya, apakah semakin sedikit jumlah database, database akan lebih bagus atau bagaimana? Tunggu dulu Pak ya, saya save dulu. Ini udah kelihatan ya Udah, di Pak? Word, di Word kelihatan? Iya, udah, Mas. Udah ya. Oke, saya save dulu ini Mas ya. Nah, ini dia yang perlu kita kita catat langkah-langkah yang awal. Nah, ini mulai dari tanggal berapa? Ini tanggal, bulan, tahun. Data awal kita dapat ini, data akhir kita dapat ini. Oke. Kita kembali. Tadi pertanyaannya apa, Mas? Iya. Apakah ada limit untuk database? Misalnya kalau kita pakai database Scopus, Hmm. apakah ada limit supaya gambarnya atau nanti dimasukkan di Force Viewer itu lebih bagus atau bagaimana? Lebih lebih kelihatan klasternya atau bagaimana? Oh, jadi gini. Saya kembali ke ini dulu ya, ke database Scopus ya. Nah, pertanyaan yang Bapak tanyakan, apakah ada limit berdasarkan tahun itu ya? Jadi gini, Pak. Nggak, Eh, maksud saya kan mm, ini ada ya, misalnya ini ada 935 dokumen yang ya, ditemukan. Nah, mm. apakah apa namanya supaya kita masukkan di Force Viewer nantinya apakah lebih bagus kalau Datanya lebih banyak. Halo, kalau halo Pak Budiawan. maksud saya begini Pak, ya halo Hmm? iya maksud saya begini Kok Pak, suaranya kecil sekali Pak Budia? iya saya lagi ada kegiatan Pak jadi Oh, suara agak sedikit oke, siap, sedikit ya Pak, siap. begini pertanyaan saya apakah ada lebih sedikit jumlah dokumen di database Hmm? lebih bagus atau jumlahnya harus besar. Nah, jadi gini Pak. Memang, jadi kita pahami dulu bibliometrics. Bibliometrics sebenarnya itu minimal, dia itu 300 itu minimal. Beda halnya kalau systematic review, itu minimal 300. Nah, kalau Bapak tanyakan apakah lebih lebih banyak datanya lebih bagus, sebenarnya itu nggak ada masalah. Tapi kalau saya mainannya biasanya di bawah 1000 gitu. Tapi Oh, kalau oke. pada saat Bapak pencarian awal yang tadi, Bapak dapat yang 8000 tadi, itu kan terlalu banyak Pak kalau 8000. Bisa jadi post viewer itu lama sekali loadingnya Pak, terlalu lama loadingnya. Nah, kedua, kalau kita apalagi main di Bibliosi ini Pak, itu macet, macet Pak. Saya sudah coba, jangankan 1000, 800 sampai 700 saja dia itu macet. Bahkan pada saat kita download apa hasil daripada dokumennya yang di Bibliosen itu tidak bisa kita download karena terlalu banyak. Jadi kalau saya mainannya di bawah 1000 gitu. Nah, anggaplah Bapak tadi bilang jumlahnya banyak.
Jumlahnya banyak, anggaplah sekitar 8 ribuan yang tadi. Nah, sebenarnya ada banyak cara, Pak. Pertama, kita bisa mengambil dari 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir, gitu. Kita bisa batasi. Kalau datanya banyak, kita ambil 5 tahun terakhir, gitu. Kalau datanya kita rasa sudah cukup, nggak perlu kita filter di sebelah sini, Pak. Tahunnya, nggak perlu. Nggak perlu. Apakah kita mau yang 5 tahun terakhir, ataukah kita mau pakai yang 10 tahun terakhir, ataukah kita mau mengambil semuanya? Nah, seperti itu. Kalau pertanyaannya Bapak, apakah bisa semuanya? Bisa sebenarnya. Cuman, pada saat visualisasinya, Pak, berat dia. Post prior itu, berat. Apalagi bibliometrik. Yang bibliosen itu, bisa jadi nggak jalan dia, Pak, kalau kalau 8.000. Terlalu banyak metadatanya. Baik, 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 baik. Jadi, makanya kenapa saya sortir sampai di sini, Pak, di limit ini. Sebenarnya kan sortiran itu bisa sampai di sini. Cukup yang bahasa Inggris, sebenarnya bisa. Nah, kenapa saya ambil yang gold, bukan yang open access? Karena saya mau lebih lebih sedikit lagi gitu, lebih lebih sedikit. Yang penting Bapak eh, strategi pencariannya di sini jelas. Ini yang Bapak gunakan ini. Ini strategi pencarian. Jadi data awal itu, data awalnya Bapak itu nanti bentuknya seperti ini. Ini tanggal Bapak catat hari ini awal 8.000 tadi, strategi pencarian ini akhir 935. Nah, ini di awal, Pak. Ini Bapak harus catat. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Ibu atau siapa? Adik, mahasiswa? Silakan. Kalau nggak ada, langsung kita melangkah gitu. Mungkin terkait dengan search query-nya atau terkait dengan apanya. Nggak ada Siap, lagi? saya jawab, Pak. Ya, saya nyimak saja dulu, Pak, karena Oke, belum punya akun Scopus juga. oke, siap, Bu. Jadi nanti Ibu kasih saja saya tema, nanti saya carikan, Bu. Nanti saya buatkan, saya carikan eh ininya, temanya yang sesuai dengan temanya Ibu apa. Nah, nanti saya carikan. Nah, tapi di sini jangan terlalu terburu-buru, langsung lompat, langsung menganalisis lebih lanjut, jangan. Ibu dan Bapak lihat dulu sini, analisis resultnya. Ini, klik dulu satu kali ini. Hmm. Lihat dulu performance-nya, Bu. Nah, lihat ini, tahunnya. Seret, dia mulai dari tahun 2022. 2002 mulainya. 2004 dia stabil, yang publish 2016 dia stabil, dia naik sampai sekarang 2025. Ini kan belum satu putaran, masih di 2025, makanya belum dia apa? Belum keluar datanya ini. Nah, ini kan lagi tren berarti. Beda halnya kalau dia stabil di sini, dia lurus, terus turun, dia turun 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 turun. Nah, itu kan berarti temanya itu kurang menarik begitu. Jadi hal yang pertama kita lihat, pertama query and booleannya kita masukkan, setelah itu langsung masuk ke data analis. Ini. Nah, anggaplah kedua kita mau melihat dia dari tahun berapa, ini kita mainkan ini di Scopus ini. All. Nah, ini dia mulai dari tahun 2022. 2002, sorry, 2002. Nah, kita mau lihat yang data terbaru dari mana. Nah, 2025. Kita mau lihat yang tema yang paling relevansi. Ini. Ini tema yang paling paling relevan. Nah, kita mau baca cepat abstraknya. Ini show. Nah, di sini dia akan meng-highlight mana paper yang sesuai. Ini, ini, ini. Ini paper yang sesuai dengan tema yang paling relevan. Nah, ini dia highlight. Nah, ini treatment sport injuries, oke, treatment sport injuries.
atlet injuries, atlet rehabilitation. Nah, ini dia sorot. Nah, di sini bisa lagi lihat siapa kira-kira dokumennya paling banyak disitasi. Ini. 343. Ini dokumennya yang paling banyak disitasi. Ini orangnya. Ini. Prince. Ini. Yang paling banyak disitasi dokumennya. Ini. Nah, kalau kita mau lihat dokumen yang paling sedikit disitasi, yang di sini. Tinggal kita klik ini. Nah, ini yang belum ada yang sitasi. Karena kan wajar, baru. Nggak ada yang sitasi. Nah, seperti itu. Dan di Scopus ini, kalau kita punya database Scopus, kita bisa download per 50 full body article, full body paper, gitu. Bukan yang metadata, bukan. Kalau metadata kan yang di sini. Ini yang dinamakan metadata, ini, yang di sini, metadata. Hmm. Jadi dia bukan full body article. Full body article itu yang ada pendahuluannya, yang ada metode penelitiannya, yang ada hasil dan pembahasan, yang ada kesimpulan. Nah, itu full body article, tapi ini hanya bagiannya saja. Nah, yang disebut biasanya itu metadata. Inilah metadata. Inilah yang dikatakan dataset. Ini semua abstraknya, authors keywords, index keywords, afiliasinya dari mana, publishernya siapa, tahunnya tahun berapa, dokumen judulnya apa, autorsnya penulisnya siapa, volumenya, citasinya, DOI, apalagi sponsor. Nah, inilah metadata yang dikatakan metadata. Beda halnya kalau full body article. Dari mana kita download? Di sini, download. Tapi kalau ini dia harus menggunakan apa? Bukan Google Chrome tapi Mozilla. Ini nggak bisa. Di sini satu kali download itu bisa 50 50 artikel. Tapi tidak semua artikel yang kita download 50 itu eh, bisa kita kita unduh. Karena kenapa? Terkadang datanya juga apa papernya itu ada yang rusak. Jadi tidak semua utuh. Nah, seperti itu. Jadi itu bagusnya kalau kita punya database Scopus. Nah, di Scopus ini kita bisa mengekspor data metadata tadi sebanyak 20.000. 20.000 metadata yang seperti ini. Metadata yang seperti ini. 20.000 kita bisa download. Satu kali download metadata itu 20.000. Nah, ini kan ekspor 935 dokumen CSV. Nah, kita ambil tadi kan cuma 935. Berarti anggaplah sekarang kita kunci. Karena kita lihat di sini dia lagi tren. Kedua, kita mau lihat tujuan orang publish jurnalnya di mana. Ini nama jurnalnya. Jurnal Athletic Training, Sport Medicine, BMZ, Revista, International Journal, Research and Public Health. Nah, ini semua tujuannya. Kita tambahkan lagi sampai berapa? Ini sampai 10 bisa ditambahkan. Ini sebelah kiri sini 6, 7, 8, 9, 10. Nah, disinilah semua tujuannya orang apa publish di sini. Yang paling banyak itu di sini. Nama jurnalnya ini. Ini Journal of Sport Medicine. Nah, ini yang paling banyak. Kedua ini Athletic Training. Yang ketiga sini Revista berhasil di Medicine keempat dan seterusnya. Nah, disinilah tujuannya. Jadi kalau Bapak dan Ibu anggaplah punya judul, terus Bapak ingin men-track kira-kira di mana sih orang rata-rata publish dengan tema ini, dengan judul ini, udah tinggal lihat saja ini. Tinggal diklik sini, udah kelihatan dia. Nah, seterusnya Bapak ingin melihat negara dari mana yang top 10-nya. Yang 10 negara paling banyak dokumennya. Udah, pertama ini United States, China, United Kingdom, Jerman, Spanyol, Kanada, Australia, dan lain-lain. Gitu. Ini negara. Nah, di sini bisa kita pilih penyebaran dokumennya. Di sini kita bisa lihat presentasinya, penyebaran dokumennya di Medicine berarti yang paling banyak datanya di sini. Health apa nih? Professional.
profesional. Nah, material dan fisikal. Nah, dari sini kita bisa tracking. Nah, terus kita bisa melihat dari universitasnya dari mana. Ini dari universitasnya kita bisa mengambil top 10. Jadi yang top 10 itu biasanya kalau saya pertama di sini top 10 jurnal yang paling peringkat teratas, yang paling banyak publish di mana, top 10 afiliasi, kampusnya di mana paling paling banyak yang peringkat ke-10, negara yang paling banyak mempublikasi. Ini jurnal nggak pakai top 10 karena semua kita ambil. Terus ini sponsor nggak perlu. Jadi yang kita ambil itu satu, ini, dua, tiga, empat, lima. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Silakan. Kalau saya Halo, nggak ada, Pak. Kalau saya nggak ada, Pak. nggak ada, Ibu? Ya, sementara nyimak dulu, Pak. Oke, siap, siap, siap. Nah, intinya begini, Bu. Kalau di sini, Ibu, kalau punya database Scopus dari sini, kita sudah punya kata kunci, Ibu dan Bapak sudah punya kata kunci, kita langsung lompat ke sini. Ini, analis ini, result ini. Kenapa harus harus lompat ke sini? Karena kenapa? Karena kita bisa lihat judulnya kita tren atau tidak. Kenapa kita harus melihat di sini judul tren atau tidak? Jangan sampai kita sudah ketinggalan zaman, Ibu dan Bapak. Nah, orang lain, anggaplah orang lain sekarang mainannya anggaplah bukan di bagian cedera dan atlet. Orang mungkin eh, meneliti sekarang bukan lagi terkait dengan cedera. Orang meneliti mungkin lagi tren itu terkait dengan psikologi mungkin atau program latihan atau apakah itu kan. Bukan di cedera. Nah, jangan sampai kita masuk ujuk-ujuk kita teliti terkait dengan cedera seperti itu. Dia tidak tren. Itu bisa jadi karena dia sudah tidak trends, dia eh, eh, apa penelitian terkait dengan cedera itu mungkin trendsnya itu di tahun 2020, 2021 dan 2022 dan sekarang dia sudah tidak tren sampai 2024, 2025 itu dipertimbangkan biasanya seperti itu, Bu. Makanya jangan sampai kita mengambil tema yang dia tidak trends. Makanya kita perlu melihat data analisnya yang tadi. Kalau dia eh lagi trends, oke, itu kita ambil. Tapi kalau tidak, tinggalkan, cari yang lain, gitu. Nah, siklusnya seperti itu. Kita ambil, kita save di sini, kita apa? Kita kotak-atik di sini. Nah, cara yang kedua untuk mengambil tadi, mengambil ini apa? Lebih presisi tadi di bagian sini, ChatGPT, supaya dia lebih presisi. Kita bisa langsung loncat ke sini sebenarnya. Ini. Ini kata kunci. Mana nih? Ini keywords. Ini. Kita show, oke, setelah kita tampilkan. Nah, ini kita susun, Bu. Ini alphabets. Nah, ini kan kelihatan ini alfabet ini sesuai dengan abjad. Nah, kita cari. Oh, ternyata yang paling banyak itu sekarang temanya terkait dengan ini adult. Terus anggaplah kita cari yang atlet. Oh, ternyata kalau atlet sekarang ini 515. Oh, banyak ternyata orang meneliti terkait atlet ini. Oh, atletis juga 231 dokumennya. Oh, athletic injuries. Oke, ini boleh dijadikan kata kunci. Ini. Oh, yang berhubungan dengan athletic performance juga. Oh, sekarang turun 58, nggak perlu. Nah, rehabilitasi 21. Nah, kita lihat pelan-pelan apa kira-kira yang banyak sekarang. Ini 439 yang berhubungan dengan perempuan. Oh, ini 760 berhubungan manusia gitu. 360 human sama yang berhubungan dengan inilah yang saya bilang sinonim, Bu. Injuries, injury. Ini kan sama sebenarnya nih, sama-sama cedera sebenarnya. Injuries dengan injury. Ini 208 42. Nah, oke, ini injuries. Oke, kita lihat lagi ini yang 539 male. Ini major clinic studies, kita lihat lagi. Nah,
Di sini sebenarnya kalau kita mau lebih presisi ini sport injury ada. Nah, kita lihat di sini. Oh, supaya kita langsung dapat bayangan. Oh, kalau kita menggunakan kata kunci, ini sudah jelas. Berarti dokumennya 345. Kalau kita menggunakan athletic injuries. Kita sorot lagi lebih ke bawah. Oh, berarti kalau kita gabungkan dia dengan injury dan injury, injuries dan injury, berarti datanya 208 ditambah 42. Oh, berarti ini boleh. Cedera berarti sinonimnya dengan ini, injury. Boleh juga kita include dengan ini, injury prevention. Nah, pencegahan cedera. Nah, injury apa ini? Severity, joint injury. Nah, kita cari tema yang sesuai. Nah, anggaplah kita ngambil yang ini. Udah, tinggal kita limit. Jadi jadi yang lain itu kita exclude. Yang tidak sesuai dengan ini kita exclude. Kita bisa lihat, oh datanya sekitar 784. Ini kalau kita mau filter lebih kecil lagi. Ini, kita hanya mengambil sport injury, athletic injury, eh, yang terkait dengan cedera, injury apa nih, prevention. Nah, seperti itu. Di sini tetap kita catat di sini langkah demi langkahnya strateginya. Ini tetap kita catat ini. Ini, ini sebelah kiri sini. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai strategi pencarian. Jadi, kalau orang mau mendetek bagaimana strategi pencariannya Bapak Ibu, ini tinggal dia copy. Ini, dia copy dari sini. Dia copy dari sini, dia masukkan ke sini. Saya coba ya. Ini saya ambil, saya kembali ke sini. Ini saya reset dulu. Saya masukkan yang tadi. Saya cari. Anggaplah Ibu dan Bapak punya strategi pencarian itu, akan ketemu dia di sini. 784 ini. Saya tinggal mendetek pencariannya ibu dan bapak menggunakan apa, saya sudah bisa deteksi dengan memasukkan ini query and boolean strategi pencariannya dan penggunaan boolean itu yang ini and or not. Nah, yang ini and or atau not. Not itu kadang jarang digunakan. Nah, gitu caranya Bapak Ibu. Jadi kita bisa meng-include atau meng-exclude di sini keywordsnya di sini. Oke, setelah itu kita masuk tadi di data analis yang di sini. Ini kita download. Ini export yang di sini. Export, kita ekspor pertama satu bentuknya itu dalam bentuk CSV. Kedua kita ekspor lagi. Nah, ini kan sudah grafiknya. Kedua, kita masuk ke eh, negaranya mana tadi negaranya. Oke, negaranya ini kita ekspor, kita save, ekspor. Oke, udah kita ambil, kita ekspor lagi. Oke, ketiga ini dokumen by subject area kita ekspor, kita ekspor lagi, dua kali kita ekspor, kita ambil, oke, karena ini hanya sebagai contoh Bu ya. Setelah itu kita sudah ekspor, kita ambil saja tiga dulu sebagai sampel. Nah, kita kembali ke sini, ini udah. Tadi yang kita gunakan itu bukan bukan kata kunci yang ini kan sudah terfilter filter. Nah, ini yang sebelumnya tadi reset, kita masukkan yang sebelumnya tadi. Oke, yang jumlahnya 935 ini data akhir setelah kita filter-filter 935. Yang 8 ribuan tadi. Nah, setelah itu ini kita sudah dapat tadi, kita sudah apa yang kita sudah analisis tadi. Setelah itu kita masuk ke sini ke al centang satu kali ekspor CSV ini CSV. Nah, di sini kita akan melangkah ke open refine. Kita akan melangkah ke open refine. Kita centang.
centang, centang, centang. Kita centang semua, ekspor. Oke, kita tunggu. Ini kalau terlalu banyak dia agak ini agak lambat. Nah, setelah kita ekspor, jadi yang kita ekspor yang semuanya, Pak, kita centang, 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 udah keluar. Nah, beda halnya kalau kalau ibu dan bapak kemarin ikut pertemuan yang apa untuk referensi itu. Ini yang hanya ini saja yang kita ambil ini DOI. Ini yang kita ambil DOI. Yang kemarin ini DOI untuk meng apa memasukkan datanya ini ke set AI yang kemarin yang mengambil referensi. Ini DOI ini yang kita ambil. Oke, kita tunggu dulu dia sudah exporting metadatanya sambil kita menunggu terus kalau ibu dan bapak mau melihat jurnal, jurnalnya itu anggaplah sport, mau lihat yang Q1, Q2. Nah, di sini di source ini. Nah, anggaplah saya masukkan hmm, ini centang centang yang berhubungan dengan olahraga, apply. Jadi yang biasanya yang saya kirim lewat lewat Excel itu dari sini. Saya ngambil datanya dari sini. Nah, ini udah yang sport, olahraga. Oke, kelihatan Scopus? Tadi sempat ini Pak, terputus punya Bapak. Oke, kalau sekarang gimana? Kelihatan nggak yang Lihat, Scopus? lihat ada share screen-nya. Yang Scopus ini kelihatan nggak, Bu, ini? Scopus ini. Belum ada share screen Pak. Oh, sorry. Ini kelihatan, Bu, ya? Sudah Pak. Oke, nah ini kan yang tadi ya, Scopus. Nah, kalau kita mau melihat di bagian jurnalnya, anggaplah sport, saya anggaplah ibu dengan bapak mau melihat yang Q1 dengan yang Q2, udah tinggal masukkan sesuai dengan prodinya ibu, ya. Saya kan olahraga. Nah, saya ambil anggaplah yang Q1, saya ambil yang jurnal. Nah, apply. Nah, saya dapat 134. Ini jurnal khusus untuk olahraga yang Q1. Nah, di sini. Terus saya mau lihat dia rata-rata publishernya apa. Nah, saya bisa urutkan di sini jumlahnya itu 134 yang biasa saya share di grup. Saya dapat 134 yang Q1 di sini. Nama jurnalnya ini. Ini nama jurnalnya. Ini nama jurnal. Ini sebelah kiri. Nah, kalau ibu mau publish tinggal udah tinggal 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 lihat. Ini publishernya. Usahakan
cari yang yang jurnal kampus kayak ini Universitas apa ini Katolika. Nah, Taylor Friends jangan. Ini eh, otak orientasi uang semua ini. Nah, Springer Natur jangan, Taylor Friends, Human Kinetic jangan. Ini besar-besar semua ini. Springer, Elsevier jangan. Cari yang kampus ini kayaknya agak pemain-pemain besar semua ini. Nah, anggaplah kita cari yang ketiga. Nah, oke, apply. Nah, ini centang satu kali. Nah, kita tinggal sorot yang paling di bawah. Kita lihat. Oh, ini dari Turki, open access. Ini kampusnya, eh, Universitas Maria Kano. Ini jurnal yang dikelola oleh kampus. Nah, cari lagi tujuan jurnal yang dikelola sama kampus. Nah, submit di sana. Dia lebih murah. Ini Universitas apa ini? Estadual de Maringga. Nah, ini cari yang dari kampus, Miguel Hernandez University. Cari jurnal kampus. Nah, oke, anggaplah kita sudah dapat beberapa jurnal kampus. Kita cari yang open access. Jurnalnya di mana? Kita tinggal centang yang di sini sebelah kiri, apply. Nah, dapat 40 jurnal yang semuanya itu open access. Nah, kita lihat. Hmm, kita bisa lihat di sini. Oh, ini kampus yang punya kampus Revista Elsevier. Ini pemain besar. Pengelola yang kelola Scopus Elsevier. Terus kita cari lagi ini universitas, oke boleh di sini yang open access. Ini lagi yang kampus bisa kita publish juga di sini. Ini university. Nah, rata-rata di kampus itu Bu lebih murah dibandingkan publisher publisher yang besar itu seperti Elsevier, apalagi BMG, apalagi ya yang besar. Taylor and Friends itu yang besar-besar. Jadi ibu usahakan cari yang jurnal kampus. Itu lebih lebih murah gitu. Bukan pemikiran apa pemikiran duit bukan. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu tadi kita sudah download. Hmm, Nggak tersave hang dia tadi. Oke, kita ambil ulang, Bu ya. 935 ini hasil akhir. Kita download kembali ekspor CSV centang semua ekspor. Nah, sekarang aktifkan Open Refine. Saya buka Open Refine. Ini Open Refine. Oke, saya buka Open Refine. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Sambil santai-santai aja, Bu. Nggak usah malu-malu bertanya, santai. Kita sama-sama apa? Sama-sama kita belajar. Open refine-nya belum kelihatan, Pak. Oh, belum kelihatan ya. Lagi berproses. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin Pak Budiawan. Sampai di sini sebelum kita masuk ke Open Refine. Mana Pak Budiawan? Masih ada? Nah, ini Open Refine. Udah kelihatan, Bu? Sudah, Pak. Udah? Oke. Kita choose file, ambil dia. Saya masukkan di download. Nah,
Yang tadi itu, oh ya, Scopus 6. Ini Scopus 6 yang hasil download tadi yang 930 berapa ya tadi datanya? 935. Oke, ini Scopus 6 open, next. Nah, seperti ini bentuknya, Bu. Open Refine. Ini bentuknya. Nah, sekarang create sebelah kanan sini, create. Hmm. Oke, ini sudah keluar, Bu. Udah di create. Sekarang masuk ke sini. Yang pertama, authors. Jadi, Open Refine ini dia memerge data. Jadi kalau ada data yang sama, Bapak Ibu, dia akan menggabungkan data yang sama. Yang kayak tadi, sports, atletis, injuries. Nah, pertama yang kita screening itu adalah di sini, authors. Penulisnya. Klik ini, Bu, authors. Masuk ke edit cell. Kembali ke bawah, split valued cell. Klik satu kali. Klik satu kali di sini. Oke, kita split, kita pisahkan titik koma ini. Oke, di sini autorsnya terpisah. Masuk lagi kembali, klik satu kali, edit cell, masuk ke cluster and edit. Hmm. Setelah tampilannya seperti ini, kita klik cluster. Nah, inilah nama-namanya, Bu. Ini sama semua namanya. Ini dia dia terbaca di notes bundaran. Kalau Ibu lihat tampilan post viewer itu, Bu, yang bundaran itu. Ini kan nama yang sama, tapi dia terbaca terpisah. Nah, kayak Zhang Z, Jal ini, Heron, Parokit, Huangji, Padua, ini kan sama. Tapi dia kalau kita lihat di tampilan post viewer itu, dia akan terpisah nanti namanya. Pada orang yang sama. Nah, kita gabungkan dia, kita merge tentang semua, ini di pojok sebelah kiri sini, tentang semua. Setelah itu kita kita merge, kita gabungkan. Oke, sudah digabungkan. Nah, yang kedua, kita bisa lihat lagi yang di bagian pinjernya ini. Oke, nggak ada masalah. Kita masuk di sini. Lihat namanya. Kalau berbeda, oke, berarti nggak perlu di merge karena namanya berbeda. Kita klik ini, oke, collision ini. Kita pilih lagi yang di bawah. Ini, Nares, neckboardnya ini. Ini. Terus kita klik cluster. Hmm. Kita lihat lagi namanya. Oke, nama berbeda, berarti tidak perlu dirubah. Kita ganti lagi di sini, Levenstein-nya ini. Kita klik lagi ppm, cluster, kita lihat. Wang Ji, J, oke. Berarti semua ini namanya ini berbeda. Ada JD-nya, VG, RDS. Nah, ini namanya berbeda. Oke, nggak perlu kita merge, nggak perlu kita gabungkan. Oke, langsung kita close. Hmm. Setelah itu kita kembali ke authors, kita pilih edit cell, kita pilih join. Tadi kan split dari awal, setelah itu cluster, setelah itu join. Nah, oke, oke. Nah, setelah join, setelah di sini, ini kan tadi authors. Berarti dia sudah tergabung setelah kita split, setelah kita merge, kita gabungkan di authors. Nah, setelah itu kita lompat ke bagian sini, afiliasi. Kita centang, edit cell, kita split,
ketik satu kali, klik satu kali, oke. Nah, ini terpisah, Bu. Terpisah. Setelah dia terpisah, kita centang lagi satu kali, edit cell, kita cluster and edit. Nah, kita centang cluster. Kita lihat di sini nama nama apa lembaganya. Ini kan sama. Ini University of Florida tanpa University of Chilling Athletic Eropa. Ini kan sama. Ini nama nama kampusnya, tapi dia terdetek di sini nama yang berbeda. Makanya kita perlu atur dia, kita merge, kita gabungkan kampus yang sama ini sama nama kampusnya ini sama. Mencepatnya itu di pojok sebelah kiri di bawah ini kita tinggal centang. Jadi dia langsung tercentang semua, terinclude semua ini, include. Setelah itu kita masuk di merge, digabungkan langsung semua. Nah, setelah itu kita bisa pilih lagi yang di di bawahnya ini, nearest ini, nickboard. Kita cluster, kita lihat lagi. Nah, yang ini Bu, kalau dia datanya banyak, memang biasanya seperti ini agak agak lemot ya, agak lama. Nah, oke, kita langsung anggaplah yang di bagian afiliasi tadi udah selesai filternya. Kita kembali ke sini join. Nah, titik koma yang tadi join, oke. Oke, dia sudah menggabung sendiri, Bu. Afiliasinya sudah tergabung sendiri. Tadi kita pisah, kita merge, kita gabungkan. Setelah itu kita join lagi. Ini, edit cell, join. Ini, udah tergabung lagi kembali di sini. Nah, terus kita sorot authors keywords. Nah, ini yang paling penting. Ini satu, edit cell, split, pisah, klik satu kali. Oke, kita pisahkan dulu. Kita split. Hmm. Setelah dia terpisah, klik lagi, edit cell, cluster and edit, pilih cluster. Nah, inilah pentingnya Open Refine. Jadi dia menggabungkan athletic injuries, injuries, athletic injuries, athletic injuries. Ini kan sama semua. Ada yang kecil, ada yang kapital, injury atlet, injuries, atletik, athletic injuries. Ini kan sama. Dia membentuk bundaran yang berbeda nanti. Padahal ini kan kata yang sama. Makanya di sini kita perlu merge dia. Kita perlu gabungkan. Ini bisa, ini udah jelas sama. Ini sport injury semua sama. Ini sama. Epidemiologi sama. Cedera kaki sama. Atletis, atletis oke sama semua. Injury risk sama. Biasanya di sini sama semua. Presisi dia. Nah, ini semua sama. Kita main cepat. Langsung centang di pojok sebelah kiri sini. Centang. Nah, setelah itu kita merge, gabung di paling tengah bawah. Nah, udah tergabung dia. Setelah itu kita cek lagi di bagian bawah. Kita lihat lagi kontak sports. Ini di bawah kontak sport. Oh, sama. Return to play, return to play. Oke, sama profesional atlet. Kita lihat pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Kalau kita menurut kita ada yang perlu diganti namanya, tidak ada masalah. Anggaplah ini kayak taekwondo. Dia tidak presisi, dia tidak benar tulisannya. Boleh kita edit. Anggaplah ini taekwondo ini sport related eh, apa conclusion. Anggaplah ini nggak sesuai, nggak ada conclusionnya. Udah nggak apa-apa kita edit. Ini nggak ada spasinya, kita kasih gini. Nggak ada masalah. Tinggal kita merge, kita gabungkan di sini. Nah, kita centang lagi sini. Intinya ibu pilih di sebelah sini. Kita lihat lagi polisi ini 25 RTPS RTPS. Oh, anggaplah cuma dua ini yang sesuai. Centang ini satu, dua, terus di merge di bawah tengah. Nah, oke. Ini RTP RTS ini kan berbeda. Oke, kita tinggalkan. Cari lagi nearest snackboard, klik satu kali, cluster.
Kita lihat lagi Pediatrics, Pediatrics, oke, Health, Health, Return to Sport, Represent, oh, oke, ini sama semua. Ini kata yang sama, Martian Art, sama. Risk factor, risk factors, risk factor. Oke, sama, kita gabungkan. Nah, setelah kita gabungkan, kita merge. Oke, setelah kita merge, ini eh, Pediatrics, Pediatrics. Oke, sama. Kita gabungkan, kita merge. Oke. Setelah selesai semua, bisa kita cek lagi yang lain. Nah, kalau jumlah jumlah datanya banyak, memang seperti ini dia, loading. Kalau jumlah datanya banyak. Hmm, ini beda, injury protection program. Ini beda, beda, beda. Jadi kita bisa sortir satu persatu di sini, Bu. Anggaplah ini sama, sport injury, sport injury. Nah, ini sama. Basketball players ini sama. Nah, sport injury and sport injury ini sama. Nah, anggaplah semua sama. Kita centang semuanya langsung merge di bawah. Oke, sudah tergabung. Udah, kalau begini selesai, kita close. Pojok bawah sebelah kiri. Ini masih ada, kita gabung lagi. Kita tunggu. Oke, kita close. Nah, setelah itu kita klik lagi satu kali. Kita edit cell, kita join multi value cell. Nah, kita gabungkan kembali titik komanya. Oke. Udah, authors keywords, indeks keyword juga bisa, Bu. Tapi kembali lagi, ini sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita mau menganalisis nanti autorsnya, jaringan authors, dia kolaborasinya sama penulisnya siapa. Nah, ini kita merge. Tapi kalau Ibu tidak mau meneliti itu nggak ada masalah. Nggak perlu di merge. Ini pun juga afiliasi. Kalau Ibu tidak mau meng, apa, eh, mengambil yang di post viewer atau yang di bibliometrics nggak ada masalah. Kalau ibu hanya mau mengambil author keywords, nah cukup author keywords saja kalau mau satu gitu. Kalau ibu tidak mau meneliti terkait dengan indeks keyword, nggak ada masalah. Cukup authors atau mungkin afiliasi atau penulis autorsnya. Itu aja yang di merge, yang digabungkan. Nah, setelah itu kita ke export di sini. Export CSV kita ambil yang data sebelumnya CSV. Ini, koma separated following. Nah, sebelum saya klik ini, ada yang mau ditanyakan, Bu? Sementara belum, Pak. Oke, masuk izin live room kegiatan saya sudah hampir berakhir. Oke. Eh, Sarah, ada yang mau ditanyakan, Sarah? Nggak ada? Oke. Eh, Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Hmm. Semester berapa? Dek Sarah ini semester berapa? Semester 3, Eh, S2, S3? S2. Lanjut S2, oke. Nah, udah selesai Open Refine. Intinya, Bu, bibliometrik itu tergantung dari kebutuhan, tapi cukup tiga. Authors, ini pertama, edit, split, setelah split, cluster, join. Nah, itu. Authors, pindah ke sini, afiliasi, sama, edit, split, cluster, join. Authors keywords, edit, split, cluster, join. Nah, setelah itu, kalau mau di screening manual, anggaplah biasanya itu kalau kita sebentar visualisasi lewat post viewer, biasanya dia masih ada yang apa ya, screeningnya
masih ada yang apa ya, yang tidak semua dia bisa screening. Ada beberapa kata terkadang itu yang masih ada, yang masih sinonim, yang masih sama. Gimana caranya kalau mau pakai cara yang manual ini, authors, klik satu kali, edit, edit cell, kita split lagi, split sini, split titik koma ini, split kita pisahkan dulu. Oke, setelah dipisahkan, setelah itu masuk ke tetap authors tadi, ini kan kita sudah pisahkan split. Nah, setelah itu kita masuk test face, ini test face. Oke, disinilah kita lihat ini, di sini. Nah, ini kita lihat pelan-pelan mana kira-kira kata yang bisa jadi dia masih sama. Coba kita ambil yang agak banyak, yang 7 di atas 5 lah. Kalau di bawah satu ini nggak terlalu berpengaruh dia. Bundarannya nggak terlalu berpengaruh. Bentuk visualisasinya nanti nggak berpengaruh. Ini oke, nggak ada samanya. Ini combat sport, oke, nggak ada. Ini completion, oke, nggak ada. Ini nggak ada samanya. Kita ini kalau cara yang manual 83 epidemiologi, ini ada mesnya. Oke, mungkin ini kata yang berbeda. Exercise, oke. Female, female athlete, female athletics, oke, berbeda. Cari lagi, cari yang sortir yang di atas 5 saja. Karena kalau 1 atau 4 itu nggak terlalu besar dia. Oke, mana lagi yang 11? Gimnastik, nggak perlu. 6 health, nggak ada yang sama. Cari injuries, injury, ini kita ketemu ini, injury, injuries. Nah, bagaimana cara memerge, kita gabungkan ini injury kan 48, ini injuries 18. Kita ikuti injuries ini, kita gabungkan ke injury. Kita copy dulu ini injury, Ctrl C, injuries kita sorot, kita edit ini, kita ganti jadi injury. Jadi dia akan sama di sini, bergabung 48 ini, kita apply jadi 66. Nah, ini dia sudah digabung tadi. Injury, injuries. Sudah digabung. Oke, cari lagi yang agak besaran. Ini 95. Injury prevention. Injury prevalence. Oke. Beda, cari injury rise. Oke, nggak ada. Ini injury oke, nggak ada samanya. Cari yang agak besar saja, nggak perlu yang ini yang kecil. Kaki. Oke, nggak ada. Oke, oke, oke. Nah, intinya seperti itu. Cara editnya seperti itu. Kita lihat yang paling besar apa, nanti tinggal kita copy, kita gabungkan gitu. Oke, anggaplah ini udah aman, anggaplah sudah aman. Saya kembali ke authors keywords, saya kembali edit cell, saya kembali join, menggabungkan kata kunci tadi yang titik komanya itu, join. Oke, titik komanya, oke. Hmm. Ini sudah digabungkan kembali yang titik komanya tadi, yang kita pakai screening manual. Oke, udah atur keywords, dan begitupun juga dengan yang lain, yang afiliasi, yang authors, bisa kita lihat secara manual. Bisa juga kita lihat yang apa tadi, yang afiliasinya. Caranya sama, split dulu, edit, edit, sini masuk ke split. Nah, setelah itu sudah tersplit, masuk ke fast. Setelah ke fast, kita edit di sini. Setelah itu kembali lagi ke afiliasi, langsung masuk ke sini, langsung join ini, join multi-value ini. Nah, oke, selesai. Anggaplah ini udah selesai. Export ini, export CSV, koma separated file ya, ini kita download. Oke, dimasukkan. Ini masih loading.
Tampilan yang kelihatan apa, Bu? Masih Open Refine ya? Masih, Pak. Oke. Nah, tadi kan kita sudah apa? Kita sudah download. Saya masuk ke sini. Ini. Ini hasil hasil downloadnya pertama Scopus yang tadi, Bu. Ini yang Open Refine. Sebenarnya di sini namanya Scopus 6. Di sini Scopus 6. Saya rubah, saya kasih kode Open Refine. Nah, inilah data yang dari Open Refine tadi itu, yang dari Scopus itu. Ini Open Refine. Nah, sekarang saya buka Post Viewer. Udah punya Post Viewer, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Udah ya? Oke, saya ini dulu. eh, Apa? Saya kasih keluar dulu ini Open Refine supaya tidak terlalu. Hmm.